Oke, ya, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Untuk kali ini pertanyaannya yaitu bagaimana sih sebenarnya kalau pasca adanya perpisahan atau perceraian, salah satu orang tua itu menghalang-halangi untuk bertemu dengan anak kandungnya, apakah itu melanggar hukum dan pasal mana yang dilanggar dan langkah terbaik apa yang harus dilakukan. Oke. Gini, ketika sebuah adanya gugatan atau permohonan ke pengadilan agama tentang adanya perceraian, itu biasanya juga digabung mengenai adanya hak asuh anak atau hadanah ya, atau hak asuh anak lah, intinya seperti itu. Dan biasanya nanti majelis hakim juga memberi kesimpulan dan akan memutuskan dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku di dalam kompilasi hukum Islam ini, ketika pengadilan tersebut pengadilan agama untuk orang muslim dan pengadilan negeri pun biasanya seperti itu juga. Untuk anak yang di bawah umur 12 tahun atau muayyiz ya, itu biasanya hak asuhnya akan diberikan ke ibu, sedangkan setelah usianya di atas 12 tahun itu diberikan wewenang untuk anak tersebut memilih tinggal bersama orang tua, yang mana ibu atau ayahnya sebagai wali dan sebagai orang tua yang memeliharanya, seperti itu. Namun biasanya permasalahannya timbul setelah perpisahan ini terjadi ya. Seperti itu. Salah satu pihak yang tidak diberi kewenangan untuk memelihara atau diberi kewenangan untuk hak asuh anak tersebut biasanya kesulitan atau bahkan dihalang-halangi untuk bertemu anak kandungnya sendiri pasca perceraian, seperti itu. Itu masalahnya banyak sekali. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama, berdasarkan undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ya ini tentang peraturan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ya. Ini sudah jelas dan dijelaskan juga bahwa walaupun sudah diputus hakim siapa yang menjadi pemegang hak asuh anak dan pemegang pemeliharaan anak tersebut, namun kedua orang tua tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tatap muka kepada kedua orang tuanya. Tidak serta-merta setelah diputuskan oleh pengadilan bahwa hak asuh anak jatuh kepada ibunya karena misalnya anak masih di bawah 5 tahun atau di bawah 12 tahun atau masih di bawah umur ya, dan dekat kepada ibunya, dan diputuskan hak asuh anak diberikan kepada ibunya, tidak serta-merta ayah tidak boleh bertemu dengan anak tersebut. Walaupun sudah diputus seperti itu, ayahnya atau orang tuanya tetap memiliki hak untuk bertemu dengan anaknya, memberikan waktu dengan anaknya, dan semuanya tetap, karena yang namanya anak ya tetap anak. Jadi nggak boleh siapapun menghalang-halangi, baik itu mantan istri, itu orang tua atau kakungnya, cucunya, atau bisa juga orang lain, karena hal tersebut juga melanggar di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak itu tadi ya. Ini penjabarannya. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dan dibesarkan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Jika ada upaya untuk menutup-nutupi asal-usul anak tersebut ya, karena ditutup-tutupi ayahnya siapa karena sudah terlanjur bercerai sakit hati sehingga ayahnya tidak dikasih tahu namanya siapa dan tidak boleh bertemu, bahkan anaknya didoktrin untuk benci terhadap ayahnya misalnya karena tidak memegang hak asuh, seperti itu, maka hal tersebut sudah termasuk dalam pasal 8 ini, yaitu menutupi asal-usul anak tersebut, tidak memberitahu bahwa ayah anak tersebut adalah siapa, dan hukumannya yaitu di dalam pasal 80 ayat 1. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan dan penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda 72 juta rupiah. Ini sudah termasuk perbuatan melanggar hukum dan juga dendanya juga
banyak sekali ya, 72 juta rupiah ini biasanya digunakan pengacara untuk melayangkan somasi ketika orang tua tersebut kesulitan untuk bertemu anaknya, bahkan tidak diperbolehkan ketemu anak kandungnya, padahal itu anak kandungnya. Seperti itu pelanggarannya, yaitu pasal yang dilanggar. Setelah itu bagaimana langkah hukumnya atau langkah terbaik yang harus diambil ketika memang tidak boleh bertemu anak? Berdasarkan putusan Mahkamah Agung ya, berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang sudah ada ya, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 ya, ketika salah satu pihak atau pemegang hak asuh anak tersebut menghalang-halangi orang tuanya yang tidak memiliki hak asuh anak atau yang tidak diberikan hak asuh anak untuk bertemu anaknya ya, ketika dihalang-halangi orang tua tersebut untuk bertemu anaknya, maka itu bisa dijadikan sebuah alasan untuk mengajukan gugatan kembali ke pengadilan mengenai hak asuh anak tersebut, dan itu bisa dijadikan dasar berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 tersebut tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno ya Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas pengadilan. Dalam amar penetapan hak asuh anak, Hadanah ya harus mencantumkan kewajiban pemegang hak memberi akses kepada orang tuanya untuk memegang hak hadanah untuk bertemu anaknya. Jadi biasanya dalam amar putusannya memberikan hak asuh anak kepada ibunya dan memberikan waktu juga kepada ayahnya untuk bertemu dengan anaknya. Biasanya amarnya seperti itu. Namun jika sudah ada amar seperti itu dan tetap dihalang-halangi untuk seorang orang tua untuk bertemu anaknya, maka itu bisa dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan hak asuh anak kembali dengan alasan orang tua pemegang hak asuh anak tersebut tidak memberikan kesempatan orang tuanya ya yang lain, maksudnya ayahnya, untuk bertemu anak tersebut. Oke, ini nanti bisa dijadikan senjata untuk mencabut hak asuh anak tersebut dari tangan pemegang hak asuh anak pertama. Seperti itu langkah hukum yang terbaik ya. Jadi sudah paham ya mengenai bagaimana jika dihalang-halangi atau kesulitan bertemu anak pasca perceraian, langkah hukum yang diambil dan pasal apa saja yang diambil, seperti itu. Dan jika ada kesulitan atau mau konsultasi mengenai hal-hal seputar ini ya, ketika Anda memperoleh kesulitan untuk bertemu anak pasca perceraian misalnya seperti itu, karena hak asuh anak dipegang oleh ibu dan Anda sebagai orang ayah kesulitan sekali, bahkan anak didoktrin untuk benci kepada orang tua, maka Anda bisa menempuh langkah hukum ini tadi dengan melayangkan somasi terlebih dahulu. Jika memang somasi nanti tidak bisa, nanti bisa diajukan gugatan ke pengadilan atau pelaporan kepada polisi tentang perbuatan tindak pidana pasal 7 tadi, yaitu penghapusan asal usul anak atau untuk menyembunyikan asal usul anak, seperti itu ya. Itu tadi pasal 7, mohon maaf saya agak lupa. Saya pikir itu cukup ya, seperti biasa. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.